Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Doni, saya Afdal dari kantor Pak Sumardo. Izin untuk sedikit sharing terkait software penggunaan SAP 2000, khususnya untuk kasus yang akan dipelajari dalam tesisnya Bapak tersebut. Mungkin pertama saya akan coba buka SAP-nya terlebih dahulu. Di sini SAP yang digunakan menggunakan SAP versi yang sama, yaitu SAP 2000 V22. Nantinya video dari tutorial atau pembelajaran ini akan saya bagi menjadi beberapa potongan video. Mungkin nggak terlalu panjang, sekitar 10 menitan saja, supaya Bapak bisa lebih mudah dalam mempelajari setiap bagian dari video tersebut. Nah, baik, di hadapan kita ini sudah mulai terbuka SAP 2000-nya. Oke. Mungkin izin Bapak Pak Doni, karena mungkin sebelumnya Bapak belum pernah menggunakan SAP 2000, sehingga mungkin ini saya coba jelaskan sedikit sebenarnya SAP 2000 itu fungsinya untuk apa, begitu mungkin ya. Jadi SAP 2000 ini kan merupakan salah satu software yang digunakan untuk memodelkan struktur, begitu Pak. Nah, dalam memodelkan struktur itu ya berarti kita nantinya akan memodelkan bagaimana materialnya, bagaimana penampangnya, bagaimana geometrik dari model yang akan kita analisis, sehingga nantinya software ini pun akan mengeluarkan beberapa output berikut begitu Pak. Bisa berupa gaya-gaya dalam, misalnya gaya aksial, momen lentur dan sebagainya. Kalau mungkin untuk plat, mungkin nanti akan dikeluarkan bagaimana tegangan-tegangan yang terjadi seperti itu. Dan di hadapan kita ini merupakan tampilan awal dari SAP 2000 tersebut. Nah, mungkin sebagai awal nantinya yang akan kita lakukan, pertama kita akan membuka klik file pada bagian ujung sebelah sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang tentu yang utama adalah ada new model di sini untuk kita untuk membuat model baru, atau open. Kalau open biasanya kita itu diperuntukkan untuk membuka file-file yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Bisa kita panggil dari lokasi filenya atau kita buka dari open, pilihan open tadi. Nah, ini tampaknya seperti itu. Kemudian ya, tentunya ini untuk melakukan saving dan save as. Dan tidak lupa software SAP 2000 ini pun bisa diintegrasikan dengan software-software lainnya. Misalkan apabila kita mau memasukkan model dari AutoCAD, kita bisa memasukkan model dari AutoCAD dengan melalui menu import tersebut. Nah, di sini pilih yang AutoCAD atau DXF file. Atau dengan menggunakan software-software lainnya kita bisa melakukan import di sini. Atau kalau misalkan kita mau mengekspor model struktur kita agar bisa dibuka di software yang lain, itu bisa melalui file export di sebelah sini. Oke, langsung saja. Pertama kita akan new model untuk membuat model baru. Sudah lama ya. Nah, di sini muncul satu tampilan. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa template yang program siapkan, sehingga kita bisa pilih. Nah, untuk kasusnya Pak Doni ini kita bisa menggunakan yang pertama blank ataupun yang kedua grid only. Jadi kalau blank nantinya kita harus membuat grid atau garis-garis koordinat kartesius yang kita harus modelkan sendiri. Kalau misalkan grid only itu sudah ada, tinggal kita ubah saja nanti seperti itu. Nah, jangan lupa di sini kita harus memperhatikan satuan yang digunakan dalam software ini. Ini terdapat beberapa pilihan software, dapat beberapa pilihan satuan.
yang bisa kita ubah-ubah nanti ketika dalam pemodelan, dan satuan ini sangat penting untuk bagi kita saat menginputkan berapa properti materialnya, misalkan berapa modulus elastisitasnya, berapa berat jenisnya, berapa Poisson rasionya, dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita bisa pakai gunakan, dan ini mengacu pada materialnya, bisa mengacu pada United States, tapi ini bisa diabaikan saja. Adapun untuk satuan kita bisa pilih, misalkan kita gunakan untuk awal Newton per mili, dan kemudian template-nya kita gunakan pilih yang grid only, seperti itu. Nah, di sini muncul lagi, ini satuannya sudah berubah menjadi Newton mili, sehingga di sini yang muncul di sini ini merupakan satuannya berupa mili ya, 6000 mili, artinya 6 meter begitu. Kalau ini mengarahkan ke jumlah dari gridnya, kalau ini lebih ke jarak antar gridnya. Oke, ini, dan koordinatnya ada dua, ada koordinat kartesius dan juga koordinat silindrikal, atau untuk yang berbentuk lingkaran ataupun tabung, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di depan kita sudah muncul ada dua jendela di sini. Yang ini merupakan tampak dari atas atau tampak XY, dan ini merupakan tampak 3D atau isometrinya. Mungkin sebelum saya memodelkan, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara atau tampilan awal ini gunanya untuk apa aja, begitu ya. Pertama, tadi toolbar file sudah kita jelaskan sedikit, tapi ini tidak terlalu banyak untuk digunakan di sini. Yang utamanya hanya tadi saja. Kemudian diedit. Nah, diedit sini ini fungsinya untuk mengedit model yang kita buat. Misalkan kita bisa melakukan undo redo, kemudian kita bisa juga melakukan copy paste model yang sudah kita buat di sini. Kemudian kita bisa menduplikasi model yang sudah kita buat. Misalkan kita sudah memiliki satu frame atau satu garis, kemudian garis tersebut mau kita perbanyak, kita bisa menggunakan menu dari replicate ini. Kemudian ada edit line dan edit area. Edit line di sini ini fungsinya untuk biasanya kalau misalkan kita punya satu garis, kemudian misalkan kita punya satu garis, kemudian garis tersebut mau kita bagi menjadi beberapa bagian, kita bisa menggunakan menu dari edit tersebut, begitu. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada lagi, mungkin ini nanti lebih banyaknya nanti. Nah, ini untuk tampilan. Tampilan ini bisa kita lihat ya di sini. Ini merupakan tampilan sebelah kiri, merupakan tampilan 2 dimensi, sebelah kanan merupakan tampilan 3 dimensi. Nah, tampilan 2 dimensi ini bisa kita lihat dari tampak atas. Ini bisa kita lihat warna biru muda yang tampil di sini sebelah kanan. Nah, ini bisa kita rubah, misalkan kita pengen melihat dari tampak XZ atau dari samping. Nah, itu berarti kan dia berubah ya. Ini kita lihat berarti dari samping. Kalau misalkan YZ itu berarti dari sisi sebelah sana berarti. Ya, dari sisi sebelah sana. Oke. Itu untuk tampilan itu nanti akan sangat berguna sekali dalam keperluan mengedit video, mengedit model strukturnya. Kemudian, nah di sini yang paling penting adalah di sini ada toolbar dari define ya. Nah, toolbar dari define ini fungsinya pertama, kita nantinya akan memodelkan materialnya. Misalkan contoh, kita bisa membuat
material apapun di sini, asalkan kita bisa mengetahui berapa nilai-nilai parameter dari material tersebut. Misalnya kita mau menggunakan material baja ataupun beton, di sini sudah ada. Tapi kalau misalkan tidak ada di sini, misalkan untuk pasangan batu misalnya, kita bisa gunakan material type-nya yaitu berupa others. Kemudian kita oke. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan berapa berat jenis dari batu tersebut. Maka di sini ini menjadi hal yang penting untuk kita mencari referensi tentang hal tersebut. Kemudian modulus elastisitasnya berapa, Poisson ratio-nya berapa, ini perlu kita sesuaikan di sini. Kalau misalkan asalkan kita tahu berapa parameter dari material tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga yang penting adalah di sini ada yang namanya section properties, di mana section properties ini kita akan memodelkan bentuk penampangnya seperti apa. Kalau misalkan kita punya penampang berupa balok persegi, misalkan kita punya penampang balok persegi, maka di sini kita akan buat section properties. Nah, di sini kita pilih frame section, kita add new, apakah berupa steel ataukah berupa konkrit. Nah, ini setiap material punya bentuk penampangnya. Misalkan untuk steel kita pilih IWF, kemudian dia akan meminta untuk memasukkan parameter berapa lebar flange-nya, berapa tebal flange-nya, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau misalkan kita akan memodelkan plat, kita bisa menggunakan area section. Di dalam area section ini kita akan memilih, untuk kasusnya Pak Doni, kita akan memilih plan. Kemudian kita add new section. Nah, plan ini nanti kita akan gunakan plan strain dan menggunakan material yang sebelumnya kita sudah definisikan di awal. Nah, di sini kan kita akan mendefinisikan materialnya, dan di sini akan kita isi berapa properti material dari beton atau pasangan batu yang kita akan tinjau seperti itu. Mungkin sisanya yang lainnya pun sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita akan mengubah bentuk gridnya apabila ada grid yang kurang ataupun misalkan perlu dirubah jaraknya, bisa kita rubah melalui dari sini. Nah, di sini kita akan bisa rubah, misalkan jarak X-nya terlalu jauh. Nah, ini kan ordinat ya. Ini bisa kita rubah berupa ordinat atau spacing. Kalau misalkan kita ordinat berarti dia 6 meter, 12 meter, 18 meter, dan seterusnya. Tapi kalau spacing berarti ya setiap 6 meter begitu. Kita bisa menambah, misalkan kurang banyak, tambah aja 24 meter, seterusnya untuk X-nya. Begitupun dengan Y-nya bisa kita tambah ataupun kita kurangi. Misalkan dirasa terlalu banyak, yang Z-nya juga misalkan dirasa terlalu banyak, kita kurangi. Seperti itu. Nanti dia akan berubah sendiri kalau misalkan kita klik OK. Kemudian selanjutnya sepertinya sudah. Oh iya, ada satu lagi yang penting, yaitu saat kita misalkan nah, di sini ada yang penting juga, yaitu kita harus mendefinisikan bebannya. Misalkan beban apa yang akan kita masukkan, misalkan nantinya ada beban sedimentasi misalkan. Sedimentasi ini berupa apa? Beban mati kah, tipenya, ataukah beban hidup, beban gempa, atau yang lainnya. Itu bisa muncul semua di situ. Kita tinggal pilih, atau dia hanya merupakan beban hidup misalkan, atau super dead, beban mati tambahan. Kemudian kita akan add new load seperti itu. Jadi akan masuk sendiri. Dan kalau misalkan ada banyak beban yang kita modelkan, tentu kita harus mengkombinasikan beban tersebut. Nah, di sini ada load combination. Nah, di dalam load combination ini kita akan mengkombinasikan
beberapa beban dalam satu kombinasi. Misalkan kombinasi pertama itu isinya beban sedimentasi dan beban air misalkan. Itu kita tambahkan, bisa kita ubah untuk scale factornya. Itu kemudian untuk fungsi lainnya mungkin nanti akan dijelaskan pada saat prakteknya. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan software, biasanya kalau misalkan kita mau zoom in zoom out, bisa kita gunakan scroll yang ada pada mouse kita atau gunakan menu ini. Hanya saja mungkin agak lama. Nah, kalau misalkan kita mau zoom pada salah satu bagian saja, bisa kita select seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke posisi awal, bisa gunakan ini. Kemudian kalau misalkan di mode 3 dimensi kita akan melakukan rotasi, kita bisa gunakan toolbar ini untuk memutar, atau bisa gunakan tanda panah yang ada pada keyboard kita. Nah, tidak bisa di sini ternyata. Atau ini SAP 2000 V22 agak berat sebenarnya. Oke, mungkin kita sambil jalan aja. Mungkin kemudian yang penting lagi saya sarankan kalau misalkan Pak Doni berat menggunakan SAP 2000 versi 22, bisa gunakan SAP 2000 versi yang lebih rendah saja ya, supaya mempermudah dalam prosesnya nanti. Oke, paling sementara itu yang bisa saya sampaikan. Fungsinya nanti akan lebih mudah terlihat pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.